Ya, di depan ini terdapat sebuah pesawat terbang, pesawat jet tempur terbang, mungkin buatan Amerika atau Jepang. Di sini tertulis F86F40 nama merek pesawatnya ya. Waduh, gua sekali seumur hidup guys, belum pernah gitu lihat jet tempur kayak gini gitu loh. Apalagi masuk ke dalamnya sekarang bisa megang gitu loh. Di sini kita bisa megang ya. Wah, ini bahannya tuh dari logam, mungkin logam baja kayak gitu ya. Buat nembak-nembak tank baja nih kayak gini nih. Kan kalau tank baja kan biasanya kan dia bodinya itu kuat banget. Nah, kalau ditembak pakai senjata kayak gini, tank bajanya bisa hancur, guys. Buset deh. Halo guys, balik lagi bersama Deren di sini. Hari ini aku nemu tempat bersejarah bagus banget, guys. Bagus banget, gak tahu kenapa gua bisa nemu tempat kayak gini. Wow. Jadi di tempat aku berdiri ini banyak banget barang-barang bersejarah yang peninggalan Perang Dunia Kedua. Dan yang paling mencoloknya adalah yaitu di depan mata gua, guys. Ya, di depan ini terdapat sebuah pesawat terbang, pesawat jet tempur terbang, mungkin buatan Amerika atau Jepang. Di sini tertulis F86F40 nama merek pesawatnya ya. Gede banget. Ada di sini gua nemu nih pesawat jet tempur di Perang Dunia Kedua mungkin ya, atau ini buatan setelah Perang Dunia Kedua, nggak tahu juga sih. Keren banget guys, gila nggak? Ini gimana caranya ada pesawat tempur ada di sini coba? Wah, ini ternyata desainnya cuman seperti ini guys. Dari sini ke sana itu bisa terlihat ya, ujung sana itu. Kirain ada semacam kursi pilotnya di sini. Ternyata di sini kita juga bisa naik ternyata guys. Kita coba lihat dari atas kira-kira seperti apa. Nah, ini dia guys. Kalau dilihat dari atas, kopilotnya atau tempat duduk pilotnya itu seperti ini guys. Ini udah mulai kotor banget ya, soalnya ini pasti udah dulu banget ini guys. Seperti ini ya. Kurang kelihatan juga sih, soalnya terlihat debu-debu gitu loh. Ada debunya gitu. Cuman seperti ini guys, emang pesawat terbang jet tempur itu ya. Dan di situ seperti biasa tertulis lambang-lambang bendera Jepang zaman dulu, Nippon gitu ya. Dan bukan hanya pesawat terbang aja di sini guys, banyak sekali kayak meriam, terus kayak teropong, terus di sana juga ada semacam kayak roda buat penggerak kereta api. Pokoknya nanti kita review deh. Di sini gua bakal nge-review satu-satu ya. Jadi kalau aku searching, pesawat ini adalah katanya itu F86F40 ini adalah varian dari North American, sebuah pesawat jet tempur bersejarah buatan Amerika Serikat yang pertama kali terbang pada 1947 dan masuk layanan militer mulai 1949 sebagai salah satu jet pertama dengan sayap switchback pasca Perang Dunia Kedua, guys. Oh, jadi ini adalah pesawat yang dibuat setelah Perang Dunia Kedua, guys. Cuman ya kegunaannya emang buat tempur gitu, guys. Jet tempur namanya juga ya. Nah, kalau kita ke kiri sedikit, di sini ada semacam pompa air gitu, semacam pompa air tipe dulu gitu, guys, buat mengalirkan air. Dan di sini ada semacam informasinya juga. Nanti gue bakalan terjemahin seperti apa informasinya. Nah, katanya ini itu adalah pompa Hisike. Pompa ini dipasang dan digunakan di gudang pompa Hisike hingga tahun 1978. Pompa zaman dulu ya, pompa air yang mungkin buat mengaliri air di sekitaran daerah sini ya guys ya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat ini seperti jangkar ini ya, punya kapal laut gitu ya guys, yang gede-gede gitu loh. Nah, kalau di sini ada informasinya juga. Nah, katanya jangkar ini adalah jangkar kapal selam Oyashio. Ini adalah kapal selam pertama yang dibangun setelah perang dan digunakan dari tahun 1960 hingga Maret 1976 guys. Dan di pinggirnya juga itu ada semacam kayak artileri gitu loh guys. Ini artileri, waduh, ini kayaknya buat Perang Dunia Kedua deh kalau kita lihat ya. Nah, di sini juga ada ininya nih. Kita terjemahin dulu, pengen tahu ini itu benda apa gitu loh. Katanya ini adalah senjata yang berbeda ya guys. Jadi ini senjata dan ini juga senjata. Nah, kalau ini namanya itu howitzer ringan 105 mm. Nah, untuk yang ini, yang satunya itu katanya senjata tanpa recoil guys. Laras ini sangat digunakan oleh pasukan bela diri darat Jepang sebagai senjata anti tank jarak dekat. Seperti itu guys. Jadi kegunaannya gitu ya, buat nembak-nembak tank baja nih kayak gini nih. Kan kalau tank baja kan biasanya kan dia bodinya itu kuat banget. Nah, kalau ditembak pakai senjata kayak gini, tank bajanya bisa hancur guys. Buset deh. Nah, di sini ada helikopter yang udah nggak kepake. Mungkin ini semacam tempat museum kali ya. Helikopternya seperti itu. Kalian bisa lihat kayak capung gitu ya. Capung-capung binatang, hewan capung gitu loh. Tuh, kalian bisa lihat gak? Helikopternya seperti ini guys, mirip capung-capung gitu ya.
Nah, di sini juga ada informasinya juga. Nah, katanya ini adalah helikopter yang dijuluki Hibari atau burung pipit langit, guys. Dipinjamkan secara cuma-cuma oleh Pusat Penelitian Regional Aichi dari pasukan bela diri. Seperti itu katanya, guys, yang tertulis di sini ya. Jadi ini emang bukan helikopter, bukan buat perang nih, guys, cuman buat semacam kayak lihat-lihat wilayah dari atas awan aja seperti itu, guys. Nah, dan di belah sana juga ada seperti roda gede banget, guys, di sana. Nah, ini dia, guys, rodanya gede banget kan. Kalian bisa bayangin roda kereta api zaman dulu bisa segede gini dong. Tangan aku aja cuman segede bolongan bautnya. Dan ini ya pastinya besi ya. Paten banget ini, guys. Ini kayak lokomotif zaman dulu kayak gitu ya. Nah, katanya roda penggerak utama lokomotif uap beratnya sampai 3 ton, guys. Diproduksi pada Maret 1941. Oh, ternyata ini adalah roda lokomotif pas zaman Perang Dunia Kedua, guys. Nah, ini nih, ini peninggalan Perang Dunia Kedua nih. Mungkin dulu roda ini dipakai buat ini ya, keretanya maksudnya buat antar amunisi kah atau makanan kah atau sebagainya lah gitu ya. Soalnya kan pas Perang Dunia 2 kan buset chaos banget gitu, guys. Nah, di sini juga ada semacam peralatan atau senjata nih kayaknya nih, senjata pasca Perang Dunia Kedua nih. Ini sih soalnya pas aku lihat di film-film gitu ya, film perang-perang gitu nih, senjata kayak gini tuh suka aku lihat, guys. Cuman di sini nggak ada informasi tertentu ya, kayak pelangnya gitu loh. Nggak tahu kenapa, jadi kita nggak tahu ini tuh benda apa, informasinya bagaimana gitu, pembuatan tahun berapa, jadinya nggak tahu, guys. Nah, cuman balik lagi yang paling bikin gue menarik yaitu ya pesawat terbang ini, guys, pesawat jet tempur terbang ini, guys. Sekali seumur hidup gue lihat pesawat jet tempur deket seperti ini gitu ya, walaupun ini bukan keluaran tahun-tahun sekarang gitu ya, cuman di sini kayaknya bisa megang deh, guys. Di sini kita bisa megang ya. Wah, ini bahannya tuh dari logam, mungkin logam baja kayak gitu ya. Karena pasti kan kalau di atas udara itu kan pastinya kan tekanan udaranya itu kan pasti berat ya. Jadinya pastinya ini bahannya bukan kaleng-kaleng, guys. Jet tempur cuy. Gila, kita nemu jet tempur. Dan ini itu, guys, kalau kalian tahu ya, lambang atau logo kayak gini itu adalah lambang bendera Jepang zaman dulu gitu. Dan ini itu emang ditempelnya biasanya di pesawat-pesawat tempur Jepang gitu pas zaman-zaman dulu. Soalnya gue tuh suka banget gitu, guys, film-film perang tuh. Hampir semua film perang dunia 1, perang dunia 2 itu udah gue tonton semua gitu. Soalnya gue suka banget sama sejarah gitu ya. Walaupun pas sekolah gue nggak terlalu apal tentang sejarah ya, tapi ternyata pas gue nonton filmnya rame juga gitu ya. Soalnya kan sama gambarnya gitu. Kalau di sekolah kan cuman bacaan-bacaan, tulis-tulis doang gitu, membosankan. Di belakang ekornya itu tertulis 727743. Nah, ini bagian belakang pesawat ya. Tadi kalau kita bagian depannya, ini bagian belakang pesawatnya. Ternyata di bawahnya itu nggak ada apa-apa loh, guys. Nggak ada semacam seperti mesin atau apa gitu ya. Seperti itu, guys. Jadi dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan itu bolong aja tuh di bawah pilot itu. Nah, di sini juga gua nggak tahu ya, ini tuh apa semacam kayak senjata yang bisa diluncurkan gitu buat nembak musuh atau nggak tahu apa juga gitu loh. Kalau dilihat mirip-mirip kayak senjata sih ini. Terus di belah sana juga ada nih. Nih, di belah sini juga ada satu, guys, senjatanya nih. Kayaknya ini bisa diluncurkan deh buat nembak musuh, maksudnya udah ditargetin baru bisa meluncur seperti itu ya. Nah, sekali lagi kita naik ke atas ya, kita lihat dari atas ya. Soalnya penasaran karena ini, waduh, gua sekali seumur hidup, guys, belum pernah gitu lihat jet tempur kayak gini gitu loh. Apalagi masuk ke dalamnya, sekarang bisa megang gitu loh. Bisa megang jet tempur keluaran tahun zaman dulu gitu, walaupun habis perang dunia ya. Ini pembuatannya habis perang dunia, guys. Nah, jadi seperti ini ya, guys, pesawat jet tempur tahun keluaran zaman dulu gitu. Terus nah di sana kita ada senjata juga, di sana ada meriam, juga, terus ada pompa air gitu. Terus juga ada apa tuh, roda buat lokomotif zaman dulu. Wah, ini benda-benda bersejarah semua di sini ya. Cuman gua nggak tahu sih ini gimana caranya gitu ya, gimana caranya sih pesawat ini terutama gitu dibawa ke sini gitu. Kalau kita lihat dari jalan buat bisa ke sini itu jalannya itu sempit banget, guys. Apa pesawat ini emang udah turun di sini sejak awal gitu? Tampilannya keren banget, guys. Di sini terdapat buat ininya ya, buat ini udaranya, guys, gitu. Biar si kapal ini itu nambah cepat shoot gitu lajunya.
Cuman ini yang jadi pertanyaan, mesinnya di mana gitu ya guys ya. Kalau misalkan di sini itu dia nggak ada apa-apa gitu loh. Oh di belah sana kayaknya guys tuh. Di tengah-tengah itunya entah kenapa ada semacam kayak buat ruang-ruang buat mesin-mesin gitu loh. Kayaknya di sebelah sana deh. Ya kayaknya di dalam, di pojokan sama di atasnya guys. Oke, itu dia guys untuk video kali ini. Semoga kalian suka ya dengan video kali ini. Dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya. Semoga channel YouTube Derian bisa berkembang dan membuat video-video yang seru dan menarik buat kalian ya. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.